never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marc Marquez sukses finish P3 di MotoGP Jepang 2024. Gantian kalahkan Enea Bastianini, bikin gigi Dalinya bangga. Marc Marquez kembali membuktikan kelasnya di sirkuit Motegi pada gelaran MotoGP Jepang 2024. Pembalap Spanyol itu berhasil finish di posisi ketiga, menggantikan podium yang sebelumnya pada sprint race diduduki oleh Enea Bastianini. Hasil ini tidak hanya menjadi kemenangan pribadi bagi Marquez tetapi juga memperlihatkan kehebatan Desmos Medici EP23 Ducati dalam mempertahankan posisinya sebagai kekuatan dominan di dunia MotoGP. Kemenangan tersebut berhasil membuat Gigi Dalinya, Direktur Teknis Ducati, penuh rasa bangga dan optimisme tinggi terhadap masa depan timnya. Dalam balapan yang berlangsung pada hari Minggu di Twin Ring Motegi, Marquez memulai start dari posisi ke-9. Ia memanfaatkan performa luar biasa Desmos Medici GP23 dan kecerdikannya dalam mengatur ritme balapan untuk terus merangkak naik ke posisi depan. Di sepanjang balapan, Marquez terlibat dalam duel seru dengan Enea Bastianini, rekan setimbanyaya yang juga bersaing ketat dalam perebutan posisi podium 3. Di pertengahan balapan, Marquez terlihat sabar menunggu momen yang tepat untuk melakukan overtake. Pada lap ke-11, ia berhasil memanfaatkan kesalahan kecil Bastianini yang melebar di tikungan terakhir. Marquez segera mengambil alih posisi ketiga, dan setelah itu mempertahankan posisinya dengan ketangguhan dan ketenangan yang menjadi ciri khasnya. Enea Bastianini, yang sempat berada di posisi ketiga, harus puas finish di urutan keempat. Meski demikian, Bastianini tetap menunjukkan sportivitasnya dengan memberikan selamat kepada Marquez di Parc Ferme, menunjukkan keharmonisan di dalam tim Ducati. Kesuksesan Marc Marquez ini mendapatkan pujian langsung dari Gigi Dalinya. Sang bos Ducati tersebut mengungkapkan kebanggaannya terhadap performa luar biasa Marquez, terutama setelah masa adaptasi yang penuh tantangan di musim sebelumnya. Menurut Dalinya, podium ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmen Marquez yang tak pernah surut. Marc telah menunjukkan mengapa dia adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal mentalitas dan strategi balapan. Hari ini, ia berhasil mengambil kesempatan pada saat yang tepat dan menunjukkan bahwa dia masih sangat kompetitif. Saya sangat bangga dengan tim Gresini dan bagaimana mereka bekerja penuh untuk mendukung Marc, ujar Gigi Dalinya dalam sesi wawancara setelah balapan. Dalinya juga menekankan pentingnya kolaborasi Gresini dan Marc Marquez untuk terus meningkatkan performa motor Ducati Desmos Medici GP23. Dua pembalap Ducati kami saling mendorong untuk menjadi lebih baik. Dengan Desmos Medici GP23 dan GP24 seperti tidak ada perbedaan. Ini adalah kompetisi internal yang sehat dan bermanfaat untuk kemajuan seluruh tim. Hari ini adalah bukti bahwa strategi tim berjalan dengan baik, tambahnya. Marquez, yang sebelumnya telah menjalani beberapa musim yang sulit bersama Honda sebelum bergabung dengan Gresini Racing Ducati, Marc tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya atas hasil ini. Dalam wawancara setelah balapan, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Gresini Racing yang terus bekerja keras untuk memberikannya motor yang kompetitif. Saya sangat senang dengan hasil ini. Tim telah bekerja tanpa henti untuk memberikan saya motor yang luar biasa. Persaingan dengan Enea sangat ketat, tetapi itulah yang membuat balapan ini menarik. Saya merasa sangat baik di atas motor, dan saya berharap kami bisa terus meraih hasil yang bagus di sisa musim ini, kata Marquez. Marquez juga mengungkapkan bahwa kemenangan ini memberikan motivasi besar bagi dirinya untuk terus berjuang di sisa musim 2024. Dengan balapan yang semakin ketat dan banyaknya pembalap muda yang kompetitif, podium di Jepang ini menjadi sinyal kuat bahwa ia belum selesai dalam perburuan gelar juara dunia. Kesuksesan Marquez di MotoGP Jepang juga memberikan warna baru dalam persaingan internal di tim Gresini Racing dan Ducati. Meskipun Enea Bastianini lebih sering berada di depan dalam beberapa balapan terakhir, hasil ini menunjukkan bahwa Marquez tetap merupakan ancaman besar di setiap balapan. Persaingan sehat antara kedua pembalap ini dipandang Gigi Dalinya sebagai salah satu elemen yang membuat Ducati tetap kuat dan kompetitif di puncak klasemen. Dengan hasil di Jepang, Marquez memperkuat posisinya di klasemen sementara, sekaligus memberikan tekanan kepada para rival seperti Jorge Martin dan Francesco Bagnaia.
Tim Ducati tampak berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan dominasi mereka, terutama dengan dua pembalap yang sama-sama lapar akan kemenangan. Keberhasilan Marquez mengamankan posisi ketiga di Jepang ini memberikan harapan besar bagi Ducati dalam mempertahankan supremasi mereka di MotoGP di masa depan. Dengan kombinasi antara pengalaman Marquez dan juara dari Francesco Bagnaia, Ducati tampaknya tidak hanya fokus pada satu pembalap untuk perebutan gelar, melainkan menjadikan seluruh tim sebagai kekuatan yang tak terbendung. Gigi Dalinya mengakhiri pernyataannya dengan rasa optimisme yang besar. Kami masih memiliki beberapa balapan lagi, dan saya yakin Ducati akan terus tampil kuat. Dengan Marc Marquez, kami saat ini memiliki 4 pembalap yang selalu siap memberikan yang terbaik, dan ini adalah modal besar bagi kami untuk menghadapi sisa musim dengan penuh percaya diri. Dengan balapan yang semakin mendekati akhir musim, Marc Marquez bersama Gresini Racing akan terus menjadi salah satu tim yang paling diwaspadai. Kemenangan di Jepang ini bukan hanya soal podium ketiga, melainkan juga menunjukkan bahwa Marc Marquez masih memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan dan terus bersaing di level tertinggi MotoGP. Hasil ini tentunya memberikan harapan besar bagi para penggemar Marc Marquez, yang berharap melihatnya kembali di puncak klasemen MotoGP bersama Gresini Racing, dan menjadi bukti kerja keras tim dalam mencapai hasil maksimal di setiap balapan. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hasil sprint race MotoGP Jepang mengejutkan, Enea Bastianini jadi saksi ketangguhan Marc Marquez, duel sengit jadi sorotan publik. Pertarungan sengit mewarnai sprint race MotoGP Jepang kali ini, dengan Enea Bastianini, pembalap Ducati Lenovo, menjadi saksi nyata ketangguhan Marc Marquez. Marquez, pembalap yang membela tim Gresini Racing, memulai balapan dari posisi ke-9 dan berhasil finish di posisi ketiga, setelah melakoni duel seru dengan Bastianini di 2 lap terakhir. Pertarungan dramatis antara Marquez dan Bastianini terjadi di tikungan ke-9 pada 2 lap terakhir. Kedua pembalap menunjukkan aksi terbaik mereka, saling mengadu ketangkasan dan keterampilan balap. Bastianini, yang mengendarai Desmosedici GP24, memberikan perlawanan ketat kepada Marquez sepanjang balapan. Namun, pada tikungan ke-9 yang menjadi titik krusial, Marquez menemukan momentum yang tepat untuk menyalip Bastianini dari sisi luar, sekaligus memenangi duel kontak tersebut. Marquez, yang dikenal dengan gaya balapnya yang agresif, kembali menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu pembalap paling tangguh di grid MotoGP. Dengan keberanian dan keahlian manuver yang presisi, ia sukses mengungguli Bastianini, meskipun harus mengendarai Desmosedici GP23 yang merupakan versi sebelumnya dari motor Bastianini. Selepas balapan, Enea Bastianini mengomentari performa Marquez yang menurutnya sangat tangguh. Bastianini mengakui bahwa duel yang mereka jalani di lap-lap terakhir menjadi tantangan besar baginya. Ia menyebutkan bahwa kecepatan Desmosedici GP24 berhasil memberikan perlawanan, tetapi Marquez dengan GP23-nya menunjukkan kualitas sebagai seorang pembalap hebat. Marc memang pembalap yang sangat tangguh. Saya mencoba mempertahankan posisi, tetapi di tikungan ke-9 dia mendapatkan momentum yang lebih baik dan berhasil menyalip dari sisi luar. Itu adalah momen yang sangat intens. Meski saya memiliki GP24 yang lebih cepat, Marc dengan GP23-nya tetap mampu memberikan perlawanan sengit. Duel ini benar-benar menunjukkan kualitas Marquez sebagai pembalap papan atas, ujar Bastianini. Marc Marquez sendiri tampak puas dengan hasil sprint race yang berhasil dicapainya. Start dari posisi ke-9, Marquez berhasil naik ke posisi ketiga berkat kerja keras dan aksi menyalip yang berani, terutama dalam duel dengan Bastianini di akhir balapan. Meskipun tidak dapat meraih posisi kedua, Marquez menganggap bahwa target untuk hari itu telah tercapai. Good fake, setidaknya hasil hari ini mencapai target, kata Marquez setelah sprint race. Enea dengan Desmosedici GP24-nya sukses mempertahankan kecepatannya, sementara saya hanya menggunakan Desmosedici GP23 dan berusaha untuk tetap menempel. Saya sempat mencoba menyalip, tapi kemudian disusul lagi oleh Enea. Pertarungan di tikungan ke-9 sangat menegangkan, dan saya akhirnya mendapatkan momentum untuk menyalip dari sisi luar dan memenangkan duel itu. Marquez juga mengapresiasi kecepatan dan ketangguhan Bastianini, menyebutkan bahwa balapan kali ini sangat menguji kemampuan keduanya.
Keberhasilan menempati podium menjadi modal penting bagi Marquez dan tim Gresini Racing untuk menghadapi balapan-balapan berikutnya. Aksi yang ditampilkan oleh Marc Marquez dan Enea Bastianini di sprint race ini menjadi salah satu momen paling menarik di lintasan. Pertarungan ketat di tikungan ke-9 membuktikan bahwa kedua pembalap ini siap memberikan segalanya untuk mendapatkan hasil terbaik. Penonton yang hadir di sirkuit maupun yang menyaksikan dari layar kaca tentu merasa sangat terhibur dengan duel yang penuh adrenalin tersebut. Ducati Lenovo dan Gresini Racing sama-sama dapat merasa bangga dengan penampilan para pembalap mereka. Meskipun Marquez tidak membela tim pabrikan Ducati, kerjasamanya dengan Gresini Racing membuatnya mampu menunjukkan performa kompetitif, bahkan ketika mengendarai motor yang sedikit tertinggal dalam hal teknologi dibandingkan motor GP24 Enea Bastianini. Duel antara Enea Bastianini dan Marc Marquez ini bukan hanya sekadar adu kecepatan di lintasan, tetapi juga menjadi indikasi bahwa persaingan di kelas MotoGP masih sangat menarik untuk disaksikan. Bastianini, dengan keunggulan teknologi yang dimilikinya, dan Marquez, dengan keterampilan dan pengalamannya, memperlihatkan kualitas mereka sebagai pembalap papan atas. Dengan hasil balapan ini, Marquez berhasil menunjukkan bahwa ia tetap menjadi ancaman serius bagi para pembalap lain. Sementara Bastianini membuktikan bahwa dirinya tidak akan menyerah dengan mudah. Para penggemar tentunya berharap dapat melihat lebih banyak lagi duel-duel seru seperti ini di balapan-balapan mendatang. Kesabaran berbuah manis, Marc Marquez start dari P9 dan sukses raih podium P3 di Sprint Race MotoGP Jepang 2024. Sprint Race MotoGP Jepang 2024 berlangsung penuh aksi dan emosi bagi para pembalap dan penggemar, terutama bagi Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing. Memulai balapan dari posisi ke-9, Marquez menunjukkan performa yang tak kenal menyerah, dengan kesabaran dan strategi yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan, hingga akhirnya berhasil finish di posisi ketiga. Meski sempat terlibat dalam duel sengit dengan Enea Bastianini, Marquez akhirnya berhasil mengamankan tempat di podium, sebuah hasil yang sangat memuaskan bagi dirinya dan tim. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang berada di grid ke-9, posisi yang bukan ideal untuk bersaing di barisan terdepan. Namun, pengalaman dan strategi yang matang membuat Marquez tetap tenang menghadapi tantangan di awal balapan. Sirkuit Twin Ring Motegi yang memiliki kombinasi tikungan teknis dan lintasan lurus memberikan tantangan tersendiri bagi setiap pembalap, dan Marc Marquez tahu betul bahwa kunci untuk mendapatkan hasil bagus adalah dengan menjaga konsistensi. Marquez memulai balapan dengan cukup hati-hati, berusaha untuk tidak terlalu agresif di tikungan awal agar terhindar dari insiden yang bisa merugikan dirinya. Dia menjaga kecepatan dan perlahan tapi pasti mulai merangkak ke depan, menyalip beberapa pembalap dengan cermat. Meskipun tidak menggunakan motor paling mutakhir, Desmosedici GP24, Marquez tetap bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan Desmosedici GP23 miliknya, yang sudah dioptimalkan oleh tim Gresini Racing. Awal balapan sangat penting, terutama ketika memulai dari posisi yang kurang menguntungkan. Saya mencoba untuk tetap tenang dan fokus pada setiap lap, tidak membuat kesalahan yang bisa merugikan. Posisi yang lebih baik akan memberikan peluang untuk bertarung lebih kompetitif di lap-lap akhir, dan saya bersyukur bisa melakukan itu hari ini, ungkap Marquez selepas balapan. Salah satu momen paling mendebarkan di balapan ini adalah duel antara Marc Marquez dan Enea Bastianini di dua lap terakhir. Marquez berhasil mendekati Bastianini yang berada di posisi kedua setelah melewati beberapa pembalap lainnya. Duel antara kedua pembalap Ducati ini memberikan tontonan yang sangat menarik bagi penonton di sirkuit maupun pemirsa di rumah. Pada tikungan ke-9, Marc Marquez mendapatkan momentum untuk mencoba menyalip dari sisi luar. Marquez, dengan keterampilan balapannya yang legendaris, mencoba untuk mengambil keuntungan di area braking. Ia berhasil menyusul Enea dan terjadi adu kontak di antara keduanya. Namun, Bastianini dengan motor Desmosedici GP24 berhasil mempertahankan kecepatannya dan merebut kembali posisi kedua, membuat duel ini semakin panas. Saya mencoba menyalip Enea di tikungan ke-9, itu adalah momen yang sangat krusial. Saya punya momentum, dan saya tahu ini adalah kesempatan terbaik saya. Kami sempat bersenggolan, tapi itu semua bagian dari balapan.
Enea melakukan pekerjaan yang hebat dengan mempertahankan posisinya, ujar Marquez. Marquez mengakui keunggulan Bastianini yang menggunakan Desmosedici GP24, versi terbaru dengan berbagai peningkatan performa dibandingkan motor GP23 miliknya. Meskipun demikian, Marquez tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi, dan tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba untuk terus menekan hingga akhir balapan, tetapi pada akhirnya harus puas di posisi ketiga. Dengan motor yang saya miliki, saya mencoba untuk menyalip, tapi kemudian disusul lagi. Ini adalah good pick, dan saya sangat menikmati duel ini. Setidaknya, hasil hari ini mencapai target kami, yaitu finish di podium. Ini adalah langkah yang sangat baik, dan saya bangga dengan apa yang sudah kami capai hari ini, ditambah Marquez. Gigi Dall'Igna, Direktur Teknis Ducati Corse, juga menyampaikan rasa bangganya terhadap performa Marc Marquez. Menurut Dall'Igna, apa yang ditunjukkan Marquez dalam sprint race ini adalah contoh nyata dari seorang pembalap dengan semangat dan pengalaman luar biasa yang tidak mudah menyerah meskipun menghadapi situasi sulit. Marc benar-benar menunjukkan apa artinya menjadi seorang juara. Start dari posisi ke-9 dan finish di podium adalah sesuatu yang luar biasa. Dia menunjukkan kecepatan, kecerdasan, dan keberanian yang diperlukan dalam balapan sketat ini. Kami sangat bangga dengan apa yang telah ia capai hari ini, ujar Dall'Igna. Dall'Igna juga menyoroti persaingan dengan Enea Bastianini, yang juga merupakan pembalap Ducati. Menurutnya, persaingan sehat antara Marquez dan Bastianini adalah bukti bahwa Ducati memiliki barisan pembalap yang sangat kompetitif, dan ini memberikan harapan besar bagi Ducati untuk meraih lebih banyak hasil positif di masa mendatang. Enea dan Marc adalah dua pembalap hebat, dan persaingan mereka adalah sesuatu yang positif bagi kami. Ini menunjukkan betapa kompetitifnya paket motor kami, baik untuk GP23 maupun GP24. Kami akan terus bekerja untuk meningkatkan performa motor dan memberikan yang terbaik bagi setiap pembalap kami, ditambah Dall'Igna. Hasil di sprint race ini memberikan kepercayaan diri tambahan bagi Marc Marquez dan tim Gresini Racing menjelang balapan utama. Start dari posisi ke-9 dan mampu finish di posisi ketiga menunjukkan bahwa motor dan strategi yang mereka miliki sudah berada di jalur yang benar. Marquez menyatakan bahwa hasil ini adalah buah dari kerja keras seluruh tim, mulai dari mekanik, insinyur, hingga dirinya sendiri yang terus berupaya untuk memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Setelah apa yang kami alami di beberapa balapan terakhir, podium ini benar-benar berarti banyak. Ini memberikan dorongan moral bagi saya dan seluruh tim. Kami tahu bahwa kami masih harus bekerja keras, terutama untuk menutup jarak dengan motor GP24, tetapi saya yakin kami bisa terus melangkah maju, ujar Marquez. Marquez juga menyebutkan bahwa ia akan menggunakan pengalaman dari sprint race ini sebagai modal berharga untuk menghadapi balapan utama. Menurutnya, kemampuan untuk menjaga kecepatan dan konsistensi sepanjang balapan akan menjadi kunci untuk meraih hasil lebih baik di balapan utama nanti. Saya akan mempelajari setiap detail dari balapan ini, terutama bagaimana cara saya bisa menjaga ban dan tetap kompetitif hingga akhir balapan. Kami punya kecepatan, dan dengan start yang lebih baik, saya yakin kami bisa memberikan perlawanan yang lebih ketat di balapan utama nanti, ditambahnya. Marc adalah pembalap yang luar biasa, dan dia menunjukkan bahwa dengan motor GP23 pun, dia bisa memberikan perlawanan yang sangat ketat. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia sebagai seorang pembalap, dan saya sangat menghormati itu, ujar Bastianini. Dengan hasil ini, Marquez menunjukkan bahwa ia masih merupakan salah satu pembalap terbaik di grid, meskipun menghadapi persaingan ketat dan menggunakan motor yang tidak sebaru para pesaingnya. Kepercayaan diri yang meningkat dan dukungan penuh dari tim menjadi modal berharga bagi Marquez untuk menghadapi balapan utama nanti. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez, menantikan apa yang akan ia lakukan di balapan utama untuk terus membawa semangat juangnya dan menunjukkan bahwa ia masih salah satu. Marc Marquez gagal pole position di MotoGP Jepang 2024, sukses pecahkan rekor tanpa towing, namun dibatalkan karena menyentuh track limit. Sesi kualifikasi MotoGP Jepang 2024 berakhir dengan drama besar yang melibatkan Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing.
Marquez sempat menjadi yang tercepat dan sukses mencatatkan rekor baru di lintasan Twin Ring Motegi, menunjukkan performa yang luar biasa tanpa bantuan towing. Namun, harapan untuk meraih pole position pupus ketika catatan waktunya dibatalkan oleh pengawas balapan setelah terbukti menyentuh batas lintasan, track limit, di turn 4. Alhasil, posisi pole pun jatuh ke tangan Pedro Acosta, pembalap muda yang tampil impresif di sesi kualifikasi ini. Marc Marquez memulai sesi kualifikasi di sirkuit Motegi dengan determinasi tinggi. Setelah mengalami serangkaian masalah teknis dan tantangan pada balapan-balapan sebelumnya, ia datang ke Jepang dengan semangat baru. Dibekali motor Desmosedici GP23 terbaru hasil peningkatan oleh Gigi Dall'Igna dan tim Ducati Corse, Marquez fokus pada satu tujuan, menjadi yang tercepat tanpa bergantung pada towing dari pembalap lain untuk mendapatkan waktu putaran terbaik. Di sepanjang sesi kualifikasi, Marquez tampil dominan. Gaya balap agresifnya dan kemampuan mengendalikan Desmosedici GP23 yang kini sudah semakin ia pahami, membawa Marquez mencatat waktu terbaik dengan keunggulan yang signifikan atas para pesaingnya. Waktu putaran yang ia catat bahkan berhasil memecahkan rekor lintasan, membuat para penggemar dan timnya penuh dengan harapan akan pole position. Marquez merasa sangat puas dengan pencapaiannya. Saya tahu bahwa kami memiliki kecepatan, dan mendapatkan catatan waktu seperti ini, tanpa bantuan towing, benar-benar membangkitkan kepercayaan diri saya. Ini adalah pembuktian bahwa kami telah bekerja ke arah yang benar setelah beberapa masalah sebelumnya, ujar Marquez dengan penuh semangat sesaat setelah ia turun dari motornya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa menit setelah sesi kualifikasi berakhir, pengawas balapan mengumumkan bahwa catatan waktu Marquez dibatalkan karena ia menyentuh batas lintasan di turn 4. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Marquez dan tim Gresini Racing, karena pole position sudah hampir pasti menjadi miliknya. Track limit adalah salah satu aturan ketat di MotoGP yang mengharuskan pembalap tetap berada di dalam batas lintasan yang ditandai dengan garis putih. Menyentuh atau melewati batas ini, meskipun hanya sedikit, dapat menyebabkan putaran pembalap dibatalkan karena dianggap mendapatkan keuntungan tidak sah. Setelah analisis dari pengawas balapan melalui rekaman video, terlihat bahwa Marquez sedikit menyentuh batas lintasan dengan ban belakangnya di turn 4, yang menyebabkan catatan waktu terbaiknya tidak diakui. Saya merasa sangat kecewa karena kami telah melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini. Ketika saya berada di lintasan, saya merasa semuanya berjalan sempurna. Tapi ketika mendengar bahwa saya menyentuh track limit, itu benar-benar menyakitkan. Saya tidak merasa saya melewati batas, tapi aturan adalah aturan, dan saya harus menerimanya, kata Marquez dengan nada kecewa namun tetap menghargai keputusan yang diambil oleh pengawas balapan. Dengan dibatalkannya catatan waktu Marquez, pole position akhirnya jatuh ke tangan Pedro Acosta, pembalap muda yang kian menunjukkan kemampuannya di ajang MotoGP. Acosta tampil konsisten sepanjang sesi kualifikasi dan berhasil memanfaatkan situasi yang ada untuk mendapatkan posisi start terdepan. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pembalap muda yang patut diwaspadai di masa mendatang. Di tengah drama yang terjadi, Gigi Dall'Igna, Direktur Teknis Ducati Corse, tetap menunjukkan dukungannya kepada Marc Marquez. Dall'Igna merasa bahwa Marquez telah menunjukkan performa yang luar biasa dan pole position yang hilang bukan karena kesalahan besar tetapi karena detail kecil yang menjadi bagian dari aturan balapan. Saya sangat bangga dengan Marc. Dia telah menunjukkan bahwa dia adalah salah satu pembalap tercepat di dunia, bahkan setelah melalui masa-masa sulit. Menyentuh track limit adalah hal yang sangat disayangkan, tetapi itulah balapan. Kami akan belajar dari ini dan memastikan bahwa kami bisa tampil lebih baik di balapan utama, kata Dall'Igna dengan penuh keyakinan. Dall'Igna juga menekankan bahwa kecepatan yang ditunjukkan oleh Marquez di kualifikasi ini menunjukkan potensi besar dari Desmosedici GP23 terbaru. Motor ini sekarang sudah dalam kondisi yang sangat baik, dan kami yakin bisa memberikan hasil terbaik di balapan utama. Marc memiliki kecepatan dan determinasi yang luar biasa, dan kami semua berada di belakangnya untuk mendukung setiap langkahnya, ditambah Dall'Igna. Salah satu aspek penting yang ditekankan oleh Marquez dalam sesi kualifikasi ini adalah fokus pada pembangunan kembali kepercayaan dirinya. Setelah insiden di Mandalika, di mana Desmosedici GP23 miliknya terbakar di tengah balapan,
Marquez membutuhkan hasil positif untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia masih mampu bersaing di level tertinggi. Meskipun pole position dibatalkan, catatan waktunya yang sempat menjadi yang tercepat adalah bukti bahwa Marquez kembali ke bentuk terbaiknya. Saya ingin menunjukkan kepada diri saya sendiri dan kepada tim bahwa kami bisa kembali ke puncak. Meskipun catatan waktu itu tidak dihitung, saya masih merasa bahwa kami sudah mencapai sesuatu yang besar hari ini. Ini adalah bagian dari proses, dan saya yakin kami akan siap untuk balapan utama, ujar Marquez dengan optimisme yang tetap tinggi. Meski kehilangan pole position, Marquez tidak kehilangan semangatnya. Dia tetap fokus untuk mendapatkan hasil terbaik di balapan utama MotoGP Jepang 2024. Sirkuit Motegi yang teknis dan menantang akan menjadi medan pertarungan bagi Marquez untuk menunjukkan bahwa kecepatannya di sesi kualifikasi bukanlah kebetulan. Saya masih merasa sangat optimis untuk balapan utama nanti. Kami memiliki motor yang hebat, dan saya merasa sangat nyaman dengan setelan yang kami miliki. Meskipun tidak start dari pole, saya akan berusaha untuk mendapatkan awal yang baik dan langsung bersaing di barisan depan. Saya yakin dengan kerja keras kami, hasil yang baik bisa kami dapatkan, ujar Marquez dengan penuh keyakinan. Selain Pedro Acosta, para pesaing lain seperti Maverick Vinales, Francesco Bagnaia juga dipastikan akan memberikan perlawanan sengit. Setiap pembalap di barisan depan memiliki kecepatan yang impresif, dan kondisi lintasan yang menantang di Motegi akan menjadi faktor yang menentukan dalam balapan nanti. Marquez menyadari bahwa balapan ini tidak akan mudah, tetapi dengan determinasi yang ia miliki, ia siap menghadapi segala tantangan. MotoGP Jepang 2024 memberikan drama yang tak terduga dalam sesi kualifikasinya, terutama bagi Marc Marquez. Meskipun sempat menjadi yang tercepat dan mencatat rekor baru, pembatalan waktu karena menyentuh track limit menunjukkan betapa ketatnya aturan dalam dunia balap motor. Pole position yang jatuh ke tangan Pedro Acosta menjadi pengingat bahwa dalam balapan, setiap detail kecil bisa mengubah segalanya. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, tercatat sebagai yang tercepat kedua di sesi praktik MotoGP Jepang 2024. Tapi merasa frustrasi. Sesi latihan bebas MotoGP Jepang 2024 yang berlangsung di sirkuit Twin Ring Motegi memberikan hasil yang cukup menarik bagi Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing. Marquez berhasil menempati posisi kedua tercepat di sesi tersebut, hanya kalah dari Brad Binder, pembalap Red Bull KTM. Namun, di balik hasil positif ini, Marquez menunjukkan tanda-tanda frustrasi dan menyiratkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan motor Desmosedici GP23 terbarunya. Meski demikian, Marquez menolak memberikan rincian lebih lanjut tentang masalah yang ia hadapi, membuat situasi ini menjadi tanda tanya besar bagi para penggemar dan pihak padek lainnya. Setelah melalui periode sulit pasca insiden motor terbakar di Mandalika, Marc Marquez diharapkan bangkit dengan motor Desmosedici GP23 terbaru yang telah diperbaiki dan ditingkatkan oleh tim Ducati Corse. Sesi latihan bebas di Jepang menjadi kesempatan pertama bagi Marquez untuk benar-benar menguji performa Desmosedici GP23 yang telah diperbarui, dan ia berhasil mencatat waktu tercepat kedua, hanya kalah dari Brad Binder yang tampil fenomenal sepanjang sesi. Meskipun secara hasil, posisi kedua adalah pencapaian yang sangat baik, Marquez tidak terlihat sepenuhnya puas. Saat diwawancarai setelah latihan, Marquez menunjukkan sikap yang tidak biasa. Dia tampak frustrasi dan mengungkapkan bahwa ia merasa ada banyak hal aneh yang terjadi selama sesi tersebut. Saya merasa sedikit aneh di atas motor ini. Kami memang berhasil mendapatkan posisi yang bagus, tapi ada banyak hal yang sepertinya tidak berjalan sesuai harapan, ujar Marquez dengan raut wajah serius. Ketika ditanya lebih lanjut tentang masalah yang ia hadapi, Marquez memilih untuk tidak membeberkan detail spesifiknya. Ada beberapa masalah, tapi saya tidak ingin membicarakannya sekarang. Tim sedang berusaha mencari solusi, dan saya yakin kami akan menemukan jalan keluarnya. Saya hanya berharap situasi ini tidak mengganggu balapan utama nanti, katanya sambil menutup pembahasan dengan singkat. Sikap tertutup Marquez ini membuat banyak pihak bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan motor Desmosedici GP23 terbaru yang ia tunggangi.
Setelah insiden di Mandalika, Ducati Corse melalui gigi dalinya telah bekerja keras untuk mengatasi permasalahan teknis yang menyebabkan motor Desmosedici GP23 milik Marquez terbakar di tengah balapan. Beberapa perubahan besar dilakukan, termasuk modifikasi pada sistem pendinginan, penambahan sensor untuk mendeteksi kemungkinan adanya kerusakan teknis lebih awal, serta penyesuaian di bagian kelistrikan agar lebih aman dan stabil. Meskipun pembaruan ini tampaknya berhasil mengatasi masalah keselamatan, tampaknya ada tantangan baru yang muncul. Marquez menyinggung tentang hal-hal yang aneh, tanpa menjelaskan lebih jauh, tetapi indikasi frustrasi darinya mengisyaratkan bahwa mungkin saja ada masalah lain, entah pada bagian pengaturan elektronik, keseimbangan motor, atau performa secara keseluruhan. Banyak yang berspekulasi bahwa masalah tersebut mungkin berkaitan dengan keseimbangan motor atau bagaimana motor merespons perubahan setelan yang diterapkan oleh tim. Marc Marquez dikenal sebagai salah satu pembalap yang selalu mengendarai motor hingga batas kemampuannya. Ia adalah pembalap yang selalu mendorong motor untuk mencapai performa maksimal, bahkan di situasi yang sulit. Sikap inilah yang membuat frustrasinya kali ini tampak lebih berarti. Ketika Marquez merasa tidak nyaman dengan motor atau merasa ada sesuatu yang tidak sesuai, itu biasanya menjadi sinyal bahwa ada aspek dari motor yang menghambat cara balap agresifnya. Frustrasi yang ditunjukkan Marquez setelah sesi latihan di Motegi ini bisa dimaknai sebagai indikasi bahwa motor yang sekarang masih belum mampu mengekspresikan gaya balapnya dengan optimal. Ia mungkin tidak bisa memaksimalkan potensi Desmosedici GP23, baik dari sisi pengereman, akselerasi, atau bahkan stabilitas di tikungan. Situasi ini menjadi lebih kompleks karena Marquez tidak ingin terbuka tentang masalah tersebut, mungkin karena masih dalam tahap pencarian solusi atau karena belum ada jawaban pasti dari tim mekanik. Namun, Marquez tetap menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan tim demi mendapatkan hasil terbaik. Kami harus bekerja keras dalam beberapa sesi berikutnya untuk mengatasi hal ini. Saya yakin dengan tim saya dan dengan gigi dalinya di belakang kami bisa menemukan solusinya, ujar Marquez dengan nada optimis meski masih tersirat rasa kecewa. Sementara itu, Brad Binder dari Red Bull KTM berhasil menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas ini. Binder menunjukkan performa luar biasa dengan menaklukkan lintasan Motegi dengan kecepatan dan konsistensi yang sangat baik. Ini tentu menjadi sinyal bahwa KTM, dengan Binder di barisan depan, siap untuk menjadi penantang serius dalam balapan di Jepang. Binder menyatakan bahwa ia merasa sangat nyaman dengan pengaturan motornya, yang memungkinkan dia untuk memanfaatkan semua potensi KTM RC16. Ini adalah hasil yang bagus untuk kami, tetapi ini masih sesi latihan. Kami harus tetap fokus dan memastikan kami membawa performa ini ke balapan utama, kata Binder. Di tengah kondisi ini, Marquez harus berhadapan dengan tantangan tidak hanya dari motor yang masih dalam tahap penyempurnaan, tetapi juga dari para pesaing yang semakin menunjukkan kemajuan. Brad Binder, yang tampak semakin nyaman dengan motor KTM, akan menjadi salah satu ancaman besar bagi Marquez jika ia tidak mampu mengatasi masalah yang ada pada Desmosedici GP23. Balapan utama MotoGP Jepang 2024 di Motegi akan menjadi ujian besar bagi Marc Marquez dan tim Gresini Racing. Dengan hasil latihan bebas yang menunjukkan kecepatan yang cukup kompetitif namun disertai berbagai tanda tanya, Marquez dan timnya harus menemukan cara untuk mengatasi kendala yang ada agar bisa bersaing di balapan utama. Gigi dalinya, yang selalu menjadi pendukung terbesar bagi Marquez, menegaskan bahwa seluruh tim akan bekerja keras untuk memberikan motor yang lebih baik lagi sebelum balapan. Kami tahu ada beberapa masalah, dan kami akan berusaha keras untuk menyelesaikannya. Marc adalah pembalap yang luar biasa, dan kami tidak ingin membiarkan masalah ini menghalangi potensinya, kata dalinya. Bagi Marquez, balapan di Motegi adalah tentang menunjukkan bahwa dia masih merupakan salah satu pembalap terbaik di dunia, meski harus menghadapi berbagai tantangan teknis. Saya ingin bisa berjuang untuk podium, tetapi untuk itu kami harus menemukan keseimbangan yang tepat. Kami tidak akan menyerah begitu saja. Saya percaya pada kemampuan tim ini untuk memberikan yang terbaik, pungkas Marquez. Dengan persaingan yang semakin ketat dan para pembalap yang semakin menunjukkan performa luar biasa, MotoGP Jepang 2024 di Motegi dipastikan akan menjadi balapan yang penuh drama dan aksi. Semua mata tertuju pada Marc Marquez, apakah ia akan mampu mengatasi kendala teknis dan menunjukkan performa terbaik, atau apakah tantangan teknis ini akan menjadi penghalang untuk kembali ke puncak podium?
Balapan di Jepang akan menjadi ajang pembuktian, baik bagi Marquez maupun tim Gresini Racing, tentang seberapa jauh mereka mampu mengatasi masalah dan kembali bersinar di panggung MotoGP. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.